Baiklah, kita lanjutkan materi kemarin tentang estimator interval atau interval estimator. Di sini kalau kemarin interval titik itu dia estimatornya itu ada di satu titik saja. Nah, kalau interval estimator, karena ya seperti yang saya katakan bahwa kalau interval itu dia akan memuat banyak nilai. Jadi di dalamnya dari nilai 1 sampai nilai kedua itu akan ada rentang atau jaraknya. Jadi tentu saja akan memuat banyak nilai di dalamnya. Jadi sebagai gambarannya seperti ini, sama halnya sama gambaran interval titik kemarin. Hanya saja yang membedakan kalau interval titik kan dia di sini nilainya cuma ada satu ini saja gitu ya. Jadi parameternya hanya ada satu, distribusinya ini di kurva normalnya ini hanya ada satu, kemudian diambil sampel, poin estimatornya atau titik estimatornya juga cuma ada satu, jadi bisa di sini, di sini, di sini. Itu titik-titik yang kemungkinan bisa menjadi penaksir atau estimatornya. Nah, kalau di interval estimator tidak seperti itu. Karena dia interval, jadi dia memuat sepanjang ini. Jadi ini anggaplah yang ini, yang warna merah ini adalah distribusi untuk populasinya. Nah, ketika kita ambil sampel yang warna hitam ini, untuk parameter di populasi itu sendiri, kalau dia dalam bentuk interval, kan sepanjang warna biru ini ya. Nah, ketika kita ambil estimator di sampelnya yang hitam ini, nah berarti dia kemungkinan bisa ada di sini, bisa ada di sini gitu. Jadi sepanjang ini itu adalah nilai-nilai dari penduga atau estimatornya. Nah, jadi karena dia itu ya, jadi kenapa kita selanjutnya ada estimasi interval atau pendugaan interval ini, karena ya itu tadi, kalau estimasi titik itu nilai-nilainya akan beda-beda gitu. Bisa saja misalkan si A hasil estimatornya dia di titik ini, si B mungkin hasil estimator titiknya di sini, dan seterusnya. Ini akan ada banyak gitu. Tapi ketika kita menggunakan interval ya, kalau dia ada di sini, di sini, di sini ya, berarti dia masuk ke dalam estimatornya itu. Nah, makanya kenapa kita butuh yang namanya estimasi interval, karena kalau kita ambil estimasi titik satu saja gitu, yang hasilnya satu saja, bisa saja antar satu sampel dan sampel lainnya itu akan berbeda-beda gitu. Jadi misalkan nih si Putri mengambil sampelnya rata-ratanya ini, misalkan rata-ratanya dia ada 81,5. Ternyata setelah misalkan Iqbal mengambil sampelnya beda nih, dia ngambilnya 48, 63, 76 dan sebagainya. Nah, ternyata si Iqbal setelah ambil 10 sampel dia malah dapatnya 82,3 gitu misalkan. Nah, itu kekurangan dari interval titik. Jadi ketika kita mengambil sampel yang berbeda, kemungkinan dia penduganya itu bisa beda. Tapi kalau interval, karena dia bentuknya dalam interval, jadi kita bisa memperkirakan atau menaksir, kemungkinan estimatornya itu rata-ratanya itu kemungkinan berada di interval misalkan 81 sampai 83. Nah, otomatis yang tadi diambil si Putri yang 81,5 masuk, yang diambil oleh Iqbal 82 itu juga masuk. Jadi itu kenapa kita butuh adanya interval estimator. Jadi penaksir untuk parameternya itu bisa disimpulkan kayak gini nih. Jadi penaksirnya itu bisa lebih besar dari theta 1 kurang dari theta 2. Jadi yang tadi saya bilang misalkan berarti penaksirnya tadi untuk rata-rata dari 81 sampai 82 misalkannya. Jadi ada rentang gitu. Nah, itu kalau dia dalam bentuk peluang itu biasanya ditulis seperti ini. Nah, interval estimasi ini kemudian
yang perlu kita perhatikan bahwa harus ada tingkat kepercayaan. Jadi sebelum kita mengestimasi, terutama estimasi interval ini, kita butuh adanya tingkat kepercayaan. Jadi sebelum kita mengestimasinya harus ada, oh ini kira-kira hasil estimasinya nanti tingkat kepercayaan kita atau tingkat keyakinan kita terhadap hasil untuk menaksir parameternya itu berapa gitu. Nah, biasanya itu tingkat kepercayaannya itu biasanya dituliskan dalam bentuk persentase, bisa 99%, 95%, 90%. Yang jelas tidak mungkin 100% karena yang kita ambil itu adalah sampel bukan populasi. Jadi tidak mungkin kita percaya 100% bahwa sampel itu mewakili populasi, tapi mesti ada errornya. Nah, mesti ada errornya itu ya itu biasanya disimbolkan dengan alfa. Jadi alfa ini dia adalah 1 dikurang 99% ini. Jadi 100 dikurang 99% ini. Jadi ketika tingkat kepercayaan kita 99% berarti alfanya atau errornya atau derajat kesalahannya itu adalah 1% atau 0,01. Nah, untuk tingkat kepercayaannya 95% berarti alfanya 5% atau 0,05. Nah, kalau kita tingkat kepercayaan 90% itu berarti errornya itu 10% atau 0,1. Itu yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya estimator interval ini kemudian kalau kita sudah menentukan ya tingkat kepercayaannya berapa atau tingkat keyakinannya berapa, maka hasil dari interval estimator itu biasanya disebut sebagai confidence interval atau interval kepercayaannya. Jadi karena kita menggunakan tingkat kepercayaan misalnya sebesar 90% tadi, 90%, 99%, maka hasil dari pendugaan kita terhadap interval estimator yang kita peroleh itu kemudian akan disebut sebagai interval confidence interval atau interval kepercayaan. Nah, maksudnya apa ketika kita menggunakan tingkat keyakinan 90% misalkan ya berarti estimasi atau penaksir yang kita gunakan misalkan rata-rata. Maka bisa dikatakan bahwa 90% keyakinan kita bahwa hasil rata-rata yang kita peroleh itu adalah mewakili parameter dari populasi itu sendiri. Jadi min yang kita hitung dari interval segini sampai segini itu 90% diyakini mewakili populasi atau 90% termuat dalam interval populasi itu sendiri. Nah, ini yang perlu kalian ketahui sebenarnya kita akan lanjut ke perhitungan estimasi itu sendiri. Jadi, perhitungan estimasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui ya, yang mesti kita pahami. Yang pertama itu adalah dilihat dulu apakah ukuran sampelnya itu lebih besar dari 30 atau lebih kecil sama dengan 30. Kalau dia lebih besar dari 30 berarti dia termasuk ke dalam sampel besar. Nah, ini nanti terkait dengan distribusi yang akan kita gunakan. Apakah kita pakai distribusi Z, distribusi T, atau dia sampelnya cuma 30 ke bawah gitu. Nah, itu berarti dia termasuk ke dalam sampel kecil. Nah, yang kedua yang perlu dipahami juga bahwa untuk mengestimasi suatu populasi itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi ini lebih ke kalau sudah dalam bentuk penelitian ya, yang mesti dilihat itu bahwa dia mestilah berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi tergantung distribusinya nanti kita pakai distribusi apa gitu. Nah, terus yang diketahui deviasi standarnya, standar deviasinya, atau simpangan bakunya.
yang menjadi dasar estimasi. Nah, ini yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan estimasi. Tapi di sini dalam pelaksanaannya kita akan coba contoh-contoh untuk menghitung saja ya bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Kira-kira kalau kita mau menaksir atau menduga parameter populasi itu seperti apa. Nah, untuk menghitung estimasi ini, interval ini sendiri, jadi untuk membentuk suatu interval yang merupakan penaksir atau penduga itu sendiri, di sini kita ada rumus umumnya. Jadi, misalkan nih, kita mau parameternya rata-rata atau mean, atau kita mau parameternya standar deviasi atau simpangan baku, atau kita mau proporsi. Jadi, rumus umumnya itu seperti ini. Parameternya apa? Jadi parameter populasi yang mau kita taksir itu apa? Misalkan di sini mean, berarti mu itu lebih besar dari ST, statistik sampelnya apa? Ambil apa? Yang mau dijadikan estimator apa? Kalau yang tadi mau ditaksir parameternya mu, berarti statistiknya itu adalah X bar ya, yang ini nih. Jadi kalau kita mau mengestimasi rata-rata populasinya, berarti yang kita jadikan statistik sampelnya itu adalah rata-rata atau X bar. Makanya di sini bentuk umumnya itu seperti ini. Statistik sampel dikurangi dengan Z alpha per 2. Nah, Z alpha per 2 ini dia adalah kalau dalam kasus kita itu akan ditentukan nanti Z skornya berapa dikali dengan deviasi standar statistik sampelnya. Jadi di sini kalau kita ambil di sini berarti S-nya ya dikalikan dengan standar deviasi dari sampelnya. Jadi dikali dengan S kalau di statistik sampel. Nah, kurang dari atau sampai dengan dijumlahkan. Jadi kalau yang sebelah kirinya dikurangkan, yang sebelah kanannya dijumlahkan. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, untuk Z di sini kalau ada kasus penyelesaian nanti itu biasanya akan ada bentuk Z-score-nya akan ditentukan terlebih dahulu gitu. Akan dalam hal kita ini akan diketahui Z-score-nya berapa. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa cari sendiri. Cuman kalau di kita cuman menggunakan saja bagaimana menghitungnya gitu. Itu bentuk umumnya. Memang agak terlihat ribet ya kalau di statistik itu emang rumus-rumusnya emang lebih ribet, tapi pada penggunaannya itu tidak seribet yang dibayangkan. Oke, jadi yang pertama itu kita lihat dulu apakah dia sampel besar atau sampel kecil. Nah, jadi coba kita lihat bagaimana kalau dia sampel besar dulu. Jadi kalau dia sampel besar berarti N-nya itu lebih besar dari 30. Nah, karena statistik sampelnya yang pertama untuk mean dulu ya. Kalau misalkan kita mau mengestimasi rata-rata. Jadi statistik sampelnya itu berarti kita ambil X bar dikurang Z alpha per 2 yang tadi dikali dengan standar deviasi dari sampelnya dibagi dengan akar N. Nah, jadi ini rumusnya itu statistik deviasi standar statistik sampelnya itu kan nanti sigma dibagi dengan akar N. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja biasanya ke dalam rumus apa-apa yang diketahui. Nah, di sini saya sudah berikan juga untuk skor Z-nya, untuk nilai Z alpha per 2-nya ya. Nilai Z alpha per 2-nya ini tergantung pada tingkat kepercayaannya. Karena kita pakai alpha ya tadi, kalau tingkat kepercayaannya 90% berarti alfanya itu kan 0,01. Nah, skor Z-nya itu kita akan peroleh 1,645. Nah, perolehan skor Z-nya ini biasanya kita menggunakan tabel normal, standar, atau Z.
Nah, ini cara penggunaannya. Kalian tinggal menggunakan saja. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang telah terbentuk. Nah, hasilnya nanti akan dalam bentuk interval. Ini salah satu contoh penggunaan nilai Z ya, perolehan nilai Z ya. Perolehan nilai Z, misalkan untuk yang tingkat kepercayaannya 90%, maka Z-nya itu sama dengan 1,645. Jadi digunakan karena alfa per 2 ya, berarti 90% bagi 2 itu 0,45. Jadi tinggal kita cari saja yang mendekati 0,45 itu ada di sini nih, antara 0,4495 sampai 0,4505. Jadi nilainya sekitar sini. Ya berarti kita lihat saja dia berada di baris ke 1,6, kemudian ditambah dengan sekitar antara 0,04 dan 0,05 ya. Jadi berarti kita tinggal 1,6. Ini kan pertengahan ya, anggaplah dia ambil di pertengahannya. Berarti antara 0,04 sampai 0,05 itu ada 0,045. Jadi 1,6 ditambah 0,45 itu 1,645. Itu pun dengan 99%. Tapi ini nanti saja akan lebih kita pahami kalau di materi selanjutnya. Untuk estimasi ini kalian tinggal menggunakan saja skor Z-nya berapa. Kalau tingkat kepercayaannya sekian. Ini yang paling sering kita gunakan. Oke, contohnya. Yang pertama itu contohnya ini masih min ya. Jadi kita masih kalau estimator kita mau pakai min atau rata-rata. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, seorang pengusaha ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan karyanya untuk bekerja. Kemudian dia ambil sampel acak ya, random, ukuran 36, jadi sebanyak 36, untuk menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan karyanya untuk bekerja setiap harinya adalah 100 menit. Jadi, ini dianggaplah 100 menit ya. Setiap harinya rata-rata bekerjanya itu 100 menit. Di 1 jam lebih aja gitu dalam satu hari. Nah, informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit. Nah, ini berarti sudah ada yang diketahui ya. Jadi, yang pertama apa yang diketahui? Yang perlu diketahui juga itu adalah bahwa estimasi intervalnya mau pakai tingkat kepercayaan berapa persen? 90% atau 90% atau 99%. Nah, ya udah, kita tinggal tuliskan apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama itu kan adalah rata-rata waktu yang digunakan karyawan untuk bekerja dari 36 sampel ini adalah 100 menit. Berarti X bar-nya adalah 100. Kemudian yang kedua adalah informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit. Standar deviasi berarti sigmanya ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, sama dengan 20. Kemudian karena sampelnya ada sebanyak 36, sampel acaknya 36, berarti N-nya sama dengan 36. Dan yang terakhir, yang harus kita ketahui adalah tingkat kepercayaannya adalah berapa persen untuk menilai estimasi atau mengestimasi sampelnya. Nah, ya sudah, karena kita sudah ada rumusnya ya di awal, bahwa dari X bar minus sekian sampai dengan X bar tambah sekian. Itulah intervalnya. Jadi kita tinggal masukkan saja X barnya 100 kurang Z alfa per 2 untuk tingkat kepercayaan 95% itu tinggal dilihat di sini. Oh, 1,960. Nah, tinggal dikali 1,96. Kemudian sigmanya atau standar deviasinya itu adalah 20. Udah, per akar N. Akar N itu berarti akar dari 36. Itu sama dengan 6. Kurang dari mu, karena yang kita estimasi atau yang kita mau taksir itu adalah min populasi. Ya udah, itu kurang dari sama dengan X bar sama 100 tapi ditambah
1,96 kali 20/6. Nah, hasilnya itu mu-nya terletak di antara 93,47 sampai dengan 106,53. Jadi tinggal dioperasikan 100 dikurang, ingat dikali dulu ini 1,96 dikali dengan 20/6 berapa? Berarti 100 dikurang sekian. Hasilnya itu adalah 93,47. Begitupun ini hasilnya adalah 106,53. Yang berarti bahwa dengan tingkat keyakinan 90%, berarti rata-rata waktu bekerja karyawannya dari keseluruhan populasi diestimasikan atau diduga antara 93,47 sampai 106,5. Nah, ini bedanya dengan kalau kita menggunakan estimasi titik tadi yang X bar sama dengan itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan sampel yang diambil sama misalkan tadi si A ada nilainya 94, kemudian si B dapatnya malah 105, itu ya berarti kan kalau di interval dia masuk ya, karena dia ada di antara nilai 93,47 sampai dengan 106,5. Nah, itu yang kemudian menjadi contoh. Di sini masih ada contoh yang bisa saya yang nanti kalian pelajari saja sendiri di PPT yang akan saya bagikan. Nah, di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Ada 2 soal. Ini soalnya kita akan beralih ke bagaimana kalau dia sampelnya kecil. Nah, sama saja sebenarnya, sama saja. Rumusnya sama saja. Sama ini cuman karena dia sampelnya kecil, kita pakai distribusinya distribusi T. Jadi bukan lagi distribusi Z yang tadi. Karena sampelnya kecil gitu, dianggap kecil. Nah, rumusnya sama. Kalau kita mau mengestimasi min, X bar dikurang, di sini T alfa dikali dengan sigmanya, kurang dari atau sampai dengan X barnya ditambah T alfa per 2, V ini T skornya akan ditentukan lagi dikali dengan sigmanya atau simpangan bakunya. Nah, di sini alfa itu kan tadi ya sudah errornya, tingkat errornya alfa per 2, kemudian P-nya itu derajat bebas. Ini kaitannya kalau kita mau melihat nilai T-nya di tabel. Jadi untuk melihat nilai T-nya sama kayak Z tadi, tapi ini tabelnya kita pakai tabel T. Jadi ada yang namanya tabel T. Jadi tabel T itu beda lagi modelnya. Tabel T itu yang mesti kita lihat adalah apa nih? Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya itu N kurang 1 ya. Kalau N kurang 1. Jadi kalau misalkan sampelnya adalah 17 misalkan, berarti N kurang 1 berarti cari yang 17 kurang 1, berarti dia ada di baris ke-16. Nah, terus alfanya berapa? Karena dia misalkan nih 95%. Berarti alfanya 0,05. Misalkan tingkat kepercayaannya 95% ya. Berarti alfanya 0,5. Berarti 0,05 bagi 2 itu 0,025. Berarti kita lihat di kolom yang 0,025. Berarti nilai T-nya itu untuk sampel 16 dengan tingkat kepercayaan 95% itu adalah 2,1191. Ya, ini dibulatkan jadi 2,120. Itu cara membaca tabel T. Tapi pada kasusnya kita akan ditentukan sendiri nanti nilai T-nya berapa. Atau mungkin akan disajikan tabelnya gitu. Ini contohnya. Jadi misalkan N-nya atau sampelnya 3. Berarti derajat bebasnya itu adalah N kurang 1. Berarti kita cari yang 2, jadi di baris kedua, kemudian alfa per 2-nya 0,05. Ini kalau tingkat kepercayaannya berapa ya? 90% nih kayaknya. Jadi alfa per 2 itu kan 0,05 ya, 0,1 dibagi 2
0,05. Berarti ambilnya 0,05. Kalau tingkat kepercayaan 95% berarti 0,05 dibagi 2, 0,025. Berarti dia di 4,3. Nah, ini cara membaca tabel T. Kita lihat saja contohnya. Contohnya misalkan pengukuran temperatur ruang pemanas 5 buah oven sejenis yang dilakukan setelah berwaktu lamanya. Pemanasan dilakukan sampai temperaturnya stabil sesuai kondisi menunjukkan nilai 100 derajat Celcius, 88, 94 dan seterusnya. Jadi ini ceritanya ada 5 oven ya yang mau dicatat gitu, temperatur ruang pemanasnya itu kira-kira berapa gitu setelah waktu tersendiri gitu, setelah beberapa waktu yang ditentukan. Jadi dengan waktu yang sama kira-kira kelima oven ini suhunya berapa gitu. Nah, setelah dicatat ternyata oven 1 suhunya itu 101 derajat Celcius, 88 dan seterusnya sampai 103 derajat Celcius. Estimasi kan, nah di sini kita mau mengestimasi temperatur rata-rata ruang pemanas. Jadi berarti kita estimatornya masih pakai rata-rata ya. Jadi masih pakai min. Sesungguhnya ruang pemanas sesungguhnya dari oven jenis tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, berarti kita mau mengestimasi rata-ratanya dari keseluruhan oven di ruang pemanas tersebut. Nah, ternyata jadi ya sudah, karena yang pertama itu kita lihat dulu sampelnya berapa, ternyata sampelnya ada 5, ya berarti kita kasusnya ada di sampel kecil, berarti kita pakainya yang T ini ya. Kecil ya tinggal kita masukkan saja. Terus apalagi rata-ratanya berapa ya, karena kita masih menggunakan estimatornya adalah X bar atau rata-rata, ya udah kita cari dulu X barnya berapa. Nah, diperolehlah 96,4. Kemudian standar deviasinya berapa? Standar deviasinya ya seperti biasa kalian menghitungnya yang estimasi titik tadi. Jadi nih, sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Otomatis kita tinggal hitung saja, oh ternyata S-nya itu adalah 5,94. Itu sampel ya. Nah, kita sudah mengetahui nih X barnya. Selanjutnya apalagi yang kemudian belum diketahui? Oh, tingkat kepercayaannya tadi 95%. Berarti alfanya adalah 5% atau 0,05. Terus dalam kaitannya T alfa per 2 berarti T 0,025, VV-nya itu kan derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya ya seperti saya tadi katakan bahwa derajat bebas atau dB atau dF ya sama aja. N kurang 1. Jadi N-nya tadi 5, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Sehingga kita bisa lihat di tabel, dari tabel T itu 0,025,4. Berarti kalau kita lihat di tabel, oh ini cuma ada. Nah, ini tabel distribusi T ya yang lengkap ya, bisa dilihat. Untuk yang 4 tadi, ini apa mana tadi yang soalnya? Ini. Jadi 0,025 V derajat bebasnya itu adalah apa nih ya? 4 ya. N kurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. Terus tingkat kepercayaan kita 0,05 berarti T alfa per 2 sesuai dengan rumus ya. T alfa per 2 nih. T alfa per 2, V derajat bebas. Di DF itu ini ya, biasanya orang pakai DB atau DF. DF itu in English-nya, dalam bahasa Inggrisnya, atau
degree of freedom, derajat bebas, derajat kebebasan. Tapi kalau bahasa Indonesia juga biasanya pakai DB. DB itu derajat bebas. Jadi sama saja, jangan bingung pakai DF atau DB, sama saja. Nah, DF-nya tadi berarti 0,025, terus DF-nya 4 ya. Ya, tinggal kita lihat. Ini ada contoh salah bentuk lengkap dari tabel distribusi T. Tadi tinggal kita ambil di DB 4. Kemudian yang derajat tingkat kepercayaannya tadi alfa per 2-nya 0,025. Berarti nilainya itu adalah 2,7764. Jadi harusnya di sini 2,77664. Nih, jadi tinggal ambil 3 angka di belakang koma juga nggak apa-apa. Jadi diperoleh 2,766. Nah, ini saya pindahkan tabel distribusi T-nya biar bisa dilihat. Ini tabel distribusi T-nya, jadi otomatis ini ya, akan terlihat nanti tinggal dilihat tingkat kepercayaannya berapa, alfa per 2-nya berapa, kemudian derajat bebasnya berapa. Ini tinggal kita masukkan saja, semua udah diketahui. X-bar-nya 96,4, kemudian nilai T-skornya adalah 2,766, dikali dengan ini ya, sigmanya ini kan S per N ya, 5,94, berarti dibagi dengan per akar N ya. Jadi ini sama rumusnya ini. Nih, sigma per akar N. Jadi kita pakai S per akar N yang harusnya di sini. Jadi sigma ini sama ya, sigma untuk X bar itu sama ya, S per akar N, sama kayak yang di Z tadi. Ini S per akar N. Jadi harusnya di sini S per akar N atau sigma per akar N. Jadi karena di sini yang diketahui sudah ada S-nya atau rata-rata sampelnya per akar N. Jadi tinggal dibagi 5,94 dibagi dengan itu hasilnya 2,66. Oke, sampai dengan 96,4 tambah sama. Ini kurang, di sini tambah. Hasilnya itu estimasinya adalah estimasi rata-ratanya itu dari 89,02 sampai dengan 103,78.